Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi yang setelah saya pelajari ternyata rasio sahamnya masih menarik dan relatif murah secara valuasinya. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak saham ini karena saya juga sering membahasnya di beberapa kesempatan, dan karena sekarang lagi rame ngebahas tentang saham-saham farmasi, jadi saya pun tergelitik kembali untuk membuka dan mempelajari saham ini. Seperti biasa, informasi ini bukan rekomendasi beli atau jual. Silakan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Disclaimer masih on ya, teman-teman. Ya, ini yang akan kita bahas di video ini. Kebetulan tadi ternyata perusahaan ini melakukan public expose ya, atau paparan publik di Jakarta tentunya. Tapi mungkin juga sifatnya ada yang online ya. Saya juga tidak mengikuti tidak mengikuti public expose-nya. Ada beberapa hal yang bisa kita dapat pelajari dari paparan publik perusahaan ini. Yang pertama tentang usaha intinya. Jadi secara lini bisnisnya perusahaan ini terbagi menjadi 4 divisi. Yang pertama farmasi, yang kedua produk konsumen dan kosmetik, yang ketiga manufaktur, dan yang keempat adalah distribusi. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 53 ya, jadi sudah 67 tahun gitu ya dari perdagangan farmasinya, tapi produksinya mulai tahun 70 atau sudah 50 tahun. Kemudian untuk divisi kosmetiknya sudah 43 tahun. Jadi ini perusahaan sudah lama sudah eksis lama di Indonesia. Nah, ini beberapa merek yang mungkin teman-teman pun sudah mengenal sebagian besar ya, terutama misalnya Bodrex gitu ya, Bodrex, Oskadon, Contrex, Neoremasil yang mungkin sering berseliweran iklannya di layar kaca. Ada juga Hemaviton untuk yang vitamin mineralnya, suplemennya ada Hemaviton, ada vitamin IP mungkin sudah sangat populer sekali ya. Ada juga Vidoran, Smart, dan seterusnya. Kemudian juga ada produk nutrisi ya, dan produk herbal ya, ada Bodek Herbal, ada Herbalux, dan seterusnya. Ini beberapa produk yang mungkin teman-teman juga sudah mengenal sebagian besar brandnya seperti itu ya. Kemudian ini juga ya, Vidoran, Bodek, dan Herbal. Selain selain produk consumer health dan juga nutrisi, TSPC ya kodenya, Temposcan juga bergerak di bidang obat resep ya. Situ ada beberapa merek obat yang mungkin kalau yang suka minum obat sudah beberapanya udah dikenal ya, seperti itu. Kemudian ada juga ini produk konsumen dan kosmetiknya, misalnya yang mungkin para remaja itu lebih mengenal, misalnya ada Marina. Kemudian kalau ibu-ibunya mungkin My Baby ya, untuk minyak telonnya kalau tidak salah, kalau saya pernah sering lihat, dan lainnya. Dan juga ada yang under license seperti Revlon, Clinique, Bobbi Brown, dan seterusnya. Ini produk konsumennya mungkin yang lebih terkenal Marina, kemudian juga My Baby ini, dan ini pembersih lantai ya seperti SOS dan Total Care. Ini produk kosmetiknya ya, Revlon dan seterusnya. Kemudian juga ada yang diekspor ya, misalnya produk Hemaviton dan seterusnya. Dan juga Temposcan juga mendistribusikan Principal, misalnya dari Boehringer, dari Pfizer, dan seterusnya. Unilever juga ternyata ya. Nah, sekarang kita masuk ke laporan keuangannya. Kita bisa cermati di sini. Kuartal 3 2019 dibandingkan dengan kuartal 3 2020,
Kasnya meningkat ada 24%, kemudian aset lainnya meningkat 7%. Meski demikian utangnya pun tumbuh sedikit tapi cuma 0,7% ya. Liabilitasnya tumbuh 30% dan ekuitasnya tumbuh sekitar 7%-an. Laba ruginya memang pendapatannya menurun minus 1%, laba brutonya minus 9%, tapi laba usahanya tumbuh 29 hampir 30%, laba bersihnya pun tumbuh 19%. Nah, kita bisa lihat rasio keuangannya untuk dibandingkan dengan periode tahun yang lalu. Kita bisa cek dari leverage-nya aja di sini, debt to equity-nya hanya 46%. Jadi utangnya cuma 46% dibanding modal atau 32% dibanding aset. Kemudian return on equity-nya mengalami peningkatan dari 9,7 menjadi 10,9 ya. Jadi ada perbaikan dalam hal imbal hasil atas modal atau imbal hasil juga atas aset. Secara umum modalnya ada sekitar tahun ini ada 4,5 miliar saham dan 82%-nya dimiliki oleh PT Boga Mulia Nagadi dan sisanya sebesar 18 ya, sekitar 18% itu dimiliki oleh publik ya teman-teman. Jadi ada sekitar 100% sahamnya ini, 82%-nya dimiliki oleh pemegang saham pendiri dan sisanya dimiliki oleh asing sebesar 16%-an dan lokal sekitar 2%. Dividennya sangat rutin ya, 3 tahun terakhir membagikan dividen rata-rata 40-50 dan dividen payout ratio-nya atau rasio pembayaran dividennya rata-rata dia 33-40%. Ini salah satu emiten yang rajin bagi dividen ya teman-teman. Ini dari laporan tahunan 2019 kita bisa lihat dari 2015 penjualannya sebenarnya tumbuh ya, 8,1 triliun, 9,1, 9,6, 10 sampai 11 triliun. Jadi penjualannya sebenarnya tumbuh. Laba bersihnya pun mungkin sempat turun di tahun 2018 tapi 2019 naik lagi ya. Kita bisa cermati dari sini 116, 119, 121. Nah, ini pernah turun 114 kemudian naik lagi 123. Ini dividen di 5 tahun terakhir, teman-teman bisa cek ya, di kisaran 50-40. Nah, ini adalah data yang saya olah sendiri berdasarkan laporan kuartal 3 2020 ya. Kita bisa bandingkan dengan industri sejenis, ada Kalbe Farma, Kimia Farma dan sudah muncul. Kita bisa bandingkan. Nah, ini yang warna hijau ini adalah yang unggul di antara 4 ya. Misalnya untuk return on equity jawarannya sudah muncul, untuk net profit margin juga sudah muncul gitu ya. Tapi dari earning per share, TSPC, book value atau nilai buku, ini laba bersih per saham 110, TSPC paling besar. Nilai bukunya paling besar juga TSPC. Price to booknya paling murah TSPC. Price to earningnya paling murah TSPC, dividen yieldnya paling tinggi TSPC. Jadi di antara 4 ini yang unggul beberapa rasio adalah TSPC begitu ya. Ini bisa menggambarkan dibandingkan dengan industri yang sama. Nah, kalau ingin mencari berapa sih nilai wajarnya, kita menggunakan PBV rata-rata ya dan PER rata-rata. Jadi dalam 5 tahun terakhir kita lihat PBV-nya rata-rata 1,43 dan PER-nya rata-rata 12,2. Jika diasumsikan dimasukkan ke dalam nilai buku yang terbaru, maka nilai bukunya itu sebenarnya rata-ratanya di 1831 dan artinya masih ada potensial upside karena harga sekarang baru di sekitar 1390-an ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan earning per share-nya, rata-rata nilainya itu sebenarnya 1340. Jadi di harga-harga sekarang itu sudah mulai wajar. Tapi kalau kita bandingkan dengan PBV industri, ini saya ambil datanya dari statistik bursa bulan November 2020 ini yang terbaru. Industri farmasi itu rata-rata PBV-nya 4,28 dan PER-nya industri farmasi price to earning ratio rata-rata industri farmasi adalah 19 kali. Kalau menggunakan ini maka PBV yang rata-rata industri itu ada di 5.400. Ini sangat optimis sekali ya teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan per industri menggunakan 19 kali maka didapatkan harga Rp2.093. Jadi
19 dikali 110,15 2093. Jadi ini nilai wajar yang berdasarkan relatif kepada rata-rata PBV TSPC itu sendiri selama 5 tahun terakhir dan dibandingkan dengan per PBV industri farmasi itu sendiri. Jadi ini adalah daftar nilai wajar menurut PBV per dari TSPC dan PBV per berdasarkan industri farmasi. Sekali lagi ini adalah hanya semacam informasi dan bukan sebagai rekomendasi jual dan beli buat teman-teman. Silakan dipelajari kembali prospeknya, potensinya, dan juga rasio keuangan serta nilai wajar menurut versi teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat informasi di video kali ini. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komen video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya ya. Terima kasih, tetap belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.